saudara yang ada di rumah, apa kabarnya? Dahsyat, amin. Siapa yang mau memuji dan menari buat Tuhan sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yeah. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Percaya kasih Tuhan selalu ada bagi setiap kita, amin.
Dia memberikan sukacita bagi setiap kita. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan, yang menuntun kami, membimbing kami Tuhan, di setiap jalan kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Setiap kami Yesus, kami rindu selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Bersama-sama kita rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
bagimu Tuhan, bagimu Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat IHK dimanapun engkau berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali di dalam acara ibadah online. Sebelum kita memulai pemberitaan firman pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa terima kasih, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh mulut bibir hamba-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang mengasihi Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Saya menyapa semua jemaat gereja IHK dimanapun engkau berada, baik IHK Kota, IHK Bandung, IHK Bogor, maupun IHK As Ministries, maupun juga IHK Taman Palem Cengkareng, dan juga IHK International. Dimanapun engkau mengikuti ibadah live streaming ini, saya percaya pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Dan sesuai dengan tema gereja, saya akan melanjutkan tema gereja di bulan Maret, saudara-saudara. Tema gereja IHK di bulan Maret adalah inovasi adalah hasil kreativitas, saudara-saudara. Saya menyambung dari khotbah Bapak Gembala di minggu awal, saudara-saudara, yang mengetengahkan bahwa innovation is a product of creativity. Saya memulai dengan sebuah quotes, saudara-saudara. Quotes dari seorang Albert Einstein.
Albert Einstein menuliskan, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Artinya saudara-saudara, kegilaan itu adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda, saudara-saudara. Itu adalah dikatakan definisi daripada orang gila, saudara-saudara. Jadi orang gila kata Albert Einstein, orang yang kerjanya sama diulang-ulang tapi ngarepinnya hasilnya beda. Nah, Albert Einstein melabeli orang gila, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kita pengen semua hidup kita berubah. Betul gak? Ya, saya percaya kita semua tanpa perlu menjawab, saya bisa menjawab dan saya bisa menebak bahwa saudara mau dan rindu kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kehidupan kita berubah lebih baik. Amin. Ya, masalahnya kalau saudara mau hidup saudara berubah, hasilnya berubah lebih baik. Tapi kalau saudara tidak melakukan hal yang berbeda alias sama aja, cara menyembah Tuhan masih lemes, cara mendengarkan firman Tuhan masih main-main, sambil bermain game, sambil makan, saudara-saudara, ibadah gak serius, masalahnya itu menggenapi apa yang Albert Einstein katakan, saudara adalah orang gila. Mengharapkan hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang sama. Jadi bisa disimpulkan saudara-saudara dari kata quotes Albert Einstein ini, to have a different results, untuk mendapatkan hasil yang berbeda, it means you have to do something over and over differently. Ya, artinya saudara-saudara kalau mau hasil yang beda, saudara juga harus melakukan yang berbeda juga dong. Ya, jadi ini yang saya bisa sebutkan sebagai kreativitas. Orang yang kreatif adalah orang yang tidak melakukan hal yang serupa dengan orang lain. Ya, dia tidak mainstream. Ya, kebanyakan tidak mengikuti sebagai kebanyakan orang, saudara-saudara. Nah, di sini saudara-saudara, saya mengutip khotbah daripada Bapak Gembala. Definisi daripada kreatif itu sendiri adalah kreatif artinya memiliki daya cipta. Ya, memiliki daya cipta ini berarti punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu, saudara-saudara. Makanya namanya kreatif. Ini kata sifat, saudara-saudara. Orang yang kreatif itu namanya kreator. Ya, orang yang kreatif namanya kreator. Kalau hasilnya kreativitas, saudara-saudara. Tadi kita sudah setuju. Ya, jadi yang tidak sama dilakukan dengan berbeda untuk hasil yang berbeda itu kreativitas hasilnya. Nah, orang yang melakukan ini namanya kreator, saudara-saudara. Kreator itu adalah is a person or thing that brings something into existence. Artinya, kreator atau artinya kata aslinya adalah pencipta atau orang yang membuat dari sesuatu yang tidak atau belum ada sebelumnya menjadi ada, saudara-saudara. Itu adalah definisi dari kreator. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia itu diciptakan, itu di awal penciptaan daripada penciptaan awal Tuhan, itu adalah orang yang kreatif. Ya, dasarnya apa Pak? Ya, dasarnya adalah Kejadian 1 ayat 26. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah perkataan atau firman Tuhan semesta alam, saudara-saudara, di dalam Kejadian awal yang pertama. Nah, jadi kita bisa sepakat, God is the creator. Allah atau Tuhan itu adalah pencipta, amin. Nah, yang kedua, pada saat firman ini dikatakan, when he creates human, he already had a plan. Sebelum dia menciptakan manusia pertama, dia sudah membuat rencana terlebih dahulu, saudara-saudara. Jadi saudara diciptakan itu tidak asal-asalan, saudara bukan produk yang asal-asalan. Jadi saudara itu diciptakan dengan rencana yang matang daripada Tuhan sendiri. And he creates his image who possess the same creative skill. Jadi Tuhan itu sebelum menciptakan manusia, dia sudah merencanakan dulu apa yang dia akan buat. Nah, produk yang dia buat atau dia ciptakan ini atau human atau manusia pertama, dia ciptakan itu memiliki semua skill yang sama dengan apa yang dimiliki Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi dia menciptakan sesuai dengan rupa dan gambar, itu artinya memiliki sebuah skill, sebuah kemampuan creativity yang sama dengan Tuhan, ya, sebagai kreator, sebagai pencipta, saudara-saudara. Jadi
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal penciptaan, firstly, ya, penciptaan manusia pertama itu diberikan sebuah tugas, ya, dengan kreativitas yang luar biasa diperlengkapi Tuhan, supaya manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan ini melakukan tugas yang diembankan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan tugas, itu dia memperlengkapi manusia dengan kreativitas. Buktinya apa? Di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan tugas kepada seorang manusia itu tidak asal-asalan. Dia memperlengkapi manusia itu juga dengan kreativitas. Supaya apa? Supaya bisa mengusahakan, mengupayakan, memelihara taman yang diciptakan Tuhan untuk menjadi lebih baik. Wow, luar biasa. Jadi saya mau katakan, saudara dan saya diciptakan kreatif sama Tuhan. Sama-sama katakan, saya diciptakan kreatif sama Tuhan. Katakan kanan kiri saudaramu, ya, baik anak-anakmu, semuanya di kanan kirimu, katakan kamu diciptakan Tuhan kreatif. Amin. Amin. Ya, jadi sebenarnya sesungguhnya kita sudah melihat bahwa dasar di dalam penciptaan Tuhan untuk menciptakan human, menciptakan manusia itu kreatif, saudara-saudara. Jadi seharusnya tidak ada excuse, gak bakat, saya gak tahu caranya, saya gak bisa. Nah, saya mau kasih tahu, yang membedakan kreativitas itu juga membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya, saya ambil contoh aja. Tahukah saudara, manusia dan monyet itu berbeda apanya? Ya, mereka punya satu kesamaan, sama-sama suka pisang. Saya juga suka pisang sih ya. Monyet suka pisang, saya juga suka pisang. Tapi bedanya manusia dengan monyet itu manusia punya kreativitas. Ya, manusia suka makan pisang, monyet juga suka makan pisang. Tapi manusia yang kreatif bisa mengkonsumsi atau memakan pisang dengan berbagai cara. Dia nggak cuma makan pisang yang mentah gitu-gitu aja, saudara-saudara. Tapi pisangnya bisa diolah jadi pisang bakar yang enak. Bisa ada pisang goreng, mungkin jemaat IHK ada yang sambil nonton, ada yang udah disiapin pisang goreng. Wah ya, saya udah bisa membayangkan, wah pisangnya ngebul ya, enak, ada kopinya, saudara-saudara. Ya ada juga pisangnya dikasih, sekarang zaman lagi hype kekinian, ada pisang nugget, saudara-saudara. Bahkan saudara mungkin pernah mengenal atau mendengar yang namanya banana split atau banana juice. Nah saudara, yang bedain manusia dengan monyet ya kreativitas, saudara-saudara. Dengan bahan yang sama, pisang, tapi bisa diolah dengan hasil yang berbeda. Manusia bisa mengolah dengan berbagai macam rupa. Tapi monyet hanya sampai sekarang, dari awal penciptaan sampai sekarang. Makan monyet cuma dibelah aja pisangnya, kemudian dimakan. Selesai. Ya, dia tidak kreatif. Makanya kalau saudara bilang, aku tidak kreatif. Toel kanan kiri ya, kamu manusia yang kreatif ya. Oke, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya akan memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini. Judulnya adalah Outside the Box, ya, di luar box ya. Mari kita sama-sama membaca di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dengan cepat. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Ayat kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, maka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ayat kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mau berbagi 3 kebenaran firman Tuhan untuk saudara memiliki iman yang kreatif. Kita sudah setuju, kita sudah sepakat, kita ngerti apa itu kreativitas, kita ngerti manusia awalnya diciptakan kreatif. Dan saudara juga tahu bahwa kita semua pada dasarnya ada gen yang namanya kreativitas di dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu menggali. Nah pertanyaannya, bagaimana Pak supaya saya belajar mengaktifasi iman saya untuk kreatif? Karena kenapa saudara-saudara? Kalau saudara punya kreativitas, iman yang kreatif saudara, maka saya percaya tahun inovasi ini menjadi tahun kehidupanmu. Tahun inovasi ini adalah menjadi tahun di mana berkat Tuhan dilimpahkan di dalam keluargamu dan di dalam kehidupanmu secara pribadi.
Amin. Maka saudara-saudara, saya mau membagikan 3 kebenaran firman Tuhan. How to be creative. Ya, bagaimana memiliki iman yang kreatif, bagaimana kita menjadi pribadi yang kreatif sehingga kita bisa berinovasi. Yang pertama saudara-saudara, di ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, saudara-saudara. Ya, di ayat yang ketiga ini menarik, saudara-saudara. Yesus dikatakan ayat pertama dia kembali ke kota Kapernaum dan pada saat itu orang menyadari bahwa Yesus ada di dalam rumah. Kemudian mereka memadatkan, semuanya datang ke dalam satu rumah itu, berbondong-bondong untuk mendengarkan Yesus berfirman. Di ayat yang ketiga ada orang-orang datang, saudara-saudara. Ya, membawa kepadanya seorang lumpuh. Poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana caranya untuk kita menjadi kreatif, saudara-saudara. Yang pertama adalah focus on the solutions, not the problems. Artinya apa? Fokuslah kepada solusi, bukan masalah. Nah, orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang bisa fokus kepada solusi, jawaban, sumber jawaban, bukan masalahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ketiga ini memberikan satu gambaran, saudara-saudara. Kita ada satu orang yang punya problem, punya masalah, yaitu si lumpuh. Si lumpuh itu gak bisa gerak, gak bisa jalan, movementnya terbatas, jangkauannya terbatas. Dia hidup pun terbatas. Dia butuh belas kasihan dari orang-orang sekelilingnya. Bisa dikatakan orang seperti ini orang yang lumpuh, jangkauannya terbatas, kerjanya terbatas, banyak hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Boleh dikatakan dia punya pengharapan yang juga terbatas. Bahkan saya mau katakan bisa saja kalau orang ini bisa frustrasi, dia bisa mengasihani diri, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, saya melihat ada satu hal yang berbeda di orang lumpuh ini. Dia punya teman-teman yang baik, saudara-saudara. Ada orang-orang teman sekelilingnya perhatian yang punya sikap positif. Makanya itu pentingnya komunitas yang baik, saudara-saudara. Dimanapun saudara berada, jemaat IHK, penting untuk memiliki teman yang positif. Teman yang membangun, teman yang punya visi yang baik. Ya. Nah, begitu pula si lumpuh. Si lumpuh ini punya teman yang baik, yang perhatian sama dia, punya sikap yang positif. Ya, dan si lumpuh dan si teman-temannya ini kumpul, saudara-saudara. Bukan fokus kepada kelemahan si lumpuh. Bukan fokus pada kekurangan dan kelemahan si lumpuh yang gak bisa jalan, yang gak bisa gerak, yang gak bisa kerja, saudara-saudara. Tapi mereka berpikir adalah kepada jawaban untuk masalah si lumpuh. Bagaimana si lumpuh ini memperoleh jawaban? Jawabannya apa? Jawabannya adalah membawa problem ini, masalah ini kepada Yesus. Amin. Dan saya mau katakan, membawa persoalanmu kepada Yesus. Karena dia apa? Karena Yesuslah Maha Kuasa. Yesuslah penyembuh. Yesuslah pengampun dosa. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Dan satu kata boleh dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Yesusku. Amin. Ya, bagi manusia itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Haleluya. Nah, saya percaya saudara-saudara, ketika orang-orang si lumpuh dan teman-temannya ini punya fokus bukan hanya kepada masalah si lumpuh, tapi mereka fokus kepada jawaban untuk si lumpuh ini. Mereka bisa melihat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang tidak fokus pada masalahnya, tidak fokus kepada kekurangannya, justru fokus kepada solusi. Amin. Nah, ada satu quotes yang luar biasa. When you focus on problems, you will have more problems. Ketika kita fokus sama masalah, kita akan punya lebih banyak masalah. But, when you focus on possibilities, you will have more opportunities. Tapi orang-orang yang fokus kepada kemungkinan, orang itu akan mendapatkan lebih banyak lagi kesempatan, saudara-saudara. Which one are you? Yang mana saudara? Apakah saudara termasuk orang yang fokus sama masalah? Mungkin masa pandemi ini banyak masalah. Semua manusia di Indonesia, di seluruh dunia menghadapi masalah. Tapi saudara mau fokus sama siapa? Fokus sama masalah atau fokus kepada jawaban atas masalahmu? Siapa jawaban masalah kita? Ya, tidak lain tidak bukan, itu Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara-saudara, saya kalau mau saya contohkan yang paling simpel ada Zakheus. Zakheus itu punya kelemahan, dia pendek, dia kecil, ya, dia tidak disukai oleh orang-orang. Ketika Yesus datang ke kota Yeriko, ya,
Saya mau katakan, dia bisa saja banyak alasan. Saya pendek, saya gak punya teman, saya gak bisa lihat Yesus. Saya mau ketemu Yesus tapi apa boleh buat. Saya terlalu pendek. Tapi Zakheus adalah orang yang kreatif. Bisa dibuktikan dari mana? Dia tidak fokus pada kekurangannya, tapi dia fokus pada sumber jawaban untuk masalah dia. Ya, memang dia pendek, tapi dia bisa manjat pohon, saudara-saudara. Dia panjat pohon ara, dan ketika Yesus lewat, Yesus menyapa Zakheus dan terjadilah mujizat keselamatan atas kehidupan Zakheus. Luar biasa. Saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang kreatif adalah orang yang seperti Zakheus. Orang yang seperti yang teman-teman orang lumpuh ini tuh, saudara-saudara. Jangan fokus kepada masalahmu, tapi mulai fokus kepada solusi. Amin. Poin yang kedua saudara-saudara, mari kita lihat. Poin yang kedua, di ayat yang ketiga bagian B, saya bacakan secara keseluruhan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Poin yang kedua ini saya mau katakan. Yang tadi fokus pada solusi bukan masalah. Yang kedua, ya, untuk jadi kreatif adalah orang itu harus think big, start small. Ya, ini bahasa Inggris semua. Saya gampangnya, ayo kita berpikir besar. Dan ayo kita mulai dengan hal yang kecil atau hal yang sederhana. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita tahu si lumpuh ini punya problem, si lumpuh ini punya masalah. Teman-temannya mendukung dia. Dan saudara tahu nggak, saudara-saudara? 4 orang teman si lumpuh ini punya visi yang besar. Mereka tahu solusinya atas si lumpuh ini, mereka harus membawanya kepada Yesus. Ya. Kalau si lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus, mereka yakin, mereka percaya bahwa si lumpuh ini pasti sembuh, saudara-saudara. Ini luar biasa, saudara-saudara. Visi yang besar, pikiran yang besar itu diawali dari pikiran dulu. Ya, selalu segala sesuatu yang besar itu dimulai dari mimpi, dimulai dari visi, saudara-saudara. Nah, jadi mau saya katakan bahwa poin yang kedua untuk menjadi orang yang kreatif, punyalah pikiran yang besar dan mulailah step atau hal-hal dengan hal yang kecil dan sederhana. Mereka punya visi yang besar, mereka punya iman yang besar. Si lumpuh kalau ketemu Yesus pasti sembuh. Visi mereka itu perlu sebuah action, saudara-saudara. Cuman punya visi atau mimpi yang besar, tapi saudara tidak mau keluar daripada ranjang tidurmu. Ya, saudara hanya menjadi pemimpi. Tapi 4 orang teman si lumpuh ini beda. Mereka punya visi yang besar, mereka punya impian yang besar, mereka punya pikiran yang besar. Tapi mereka wujudkan dengan hal yang sederhana. Dengan cara apa? Mereka gotong si lumpuh, gantian? Enggak, saudara-saudara. Mereka bekerja sama. Karena mereka tahu kalau gotong si lumpuh, waduh lama, saudara-saudara. Belum ada yang cepat larinya, belum ada yang capek. Ya mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lemah. Tapi ketika mereka bergotong royong, teamwork, 1 orang ya mengeluarkan 1/4 tenaga, ya mereka menggunakan tandu ya, tiram gitu ya, diangkat satu-satu, mereka mulai jalan. Sederhana sekali, gak kepikiran. Itu dengan cara yang sederhana. Maka saya mau katakan, punya visi impian yang besar perlu sebuah action. Actionnya dengan hal yang sederhana, saudara-saudara. Jangan berpikir, aduh kalau mau bisnis modalnya harus besar. Mau punya sesuatu yang besar itu, wah harus modalnya banyak duit, banyak koneksi. Enggak, saudara-saudara. Mulailah dari sesuatu yang kecil. Punya mimpi yang besar itu enggak akan membuat saudara bangkrut. Yang masalah adalah ketika saudara hanya mikir dan mimpi yang besar tapi saudara tidak kerjain. Mulai aja dulu. Amin. Mereka berempat punya visi yang besar, mereka jalanin, buat tandu, mereka bawa, gotong si lumpuh. Sesuatu yang besar itu harus ditindaklanjuti. Saya contohkan 10 orang yang sakit kusta di dalam Lukas pasal 17, saudara-saudara. Dengan cepat saja di ayat yang ke-12. Lukas 17 ayat 12. Ini ada 10 orang kusta. Pada saat itu mereka ketemu Yesus, tapi mereka datang dan jauh-jauh dengan Yesus. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Yesus sembuhkan kami, Yesus tolong kami. Ayat 13 dikatakan. Di ayat 14 Yesus hanya memandang mereka dari jauh dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang kusta ini sakit. Dan ketika dengar firman Tuhan, apa yang dikatakan Yesus untuk disuruh pergi langsung kepada
imam saudara-saudara. Karena pada saat itu hanya imam yang menyatakan bahwa saudara bisa sembuh atau tidak. Kalau saudara sembuh daripada kusta maka saudara bisa kembali. Ya, tapi kalau belum sembuh saudara harus tetap menjadi orang kusta. Ya, ketika orang itu sakit kusta dan mendengar firman Tuhan, iman mereka timbul dan dia disuruh jalan kepada imam, dia lakukan saudara-saudara. Dia nggak tunggu besok, nanti aja lah. Besok juga sama, enggak saudara-saudara. Mereka langsung mengambil tindakan, mereka langsung jalan. Dan di dalam perjalanan mungkin langkah pertama, langkah kedua belum sembuh, belum kelihatan apa-apa. Tapi mereka terus lakukan small step, small step, small step, small step, small step. But still think big, think big, think big. Dan saudara bisa melihat. Dan sementara mereka di tengah jalan, di tengah jalan, artinya mereka sudah setengah jalan. Di dalam perjalanannya, perbuatan apa yang mereka perbuat menyempurnakan iman mereka menjadi iman yang sempurna. Dan mereka pada saat itu sembuh saudara-saudara yang kasih Tuhan. Itulah sebabnya saya mau katakan menjadi orang yang kreatif, saudara perlu think big, punya pikiran yang besar, ya. Jangan suka ngomongin orang, itu orang pikiran sempit. Tersinggung dengan apa kata orang itu pikiran sempit. Mulai hari ini saudara harus menjadi orang yang kreatif, think big. Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Bagaimana saya bisa berdampak untuk orang-orang? Itu think big. Dan mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Amin. Amin. Ya sama seperti 4 orang itu. Mereka gak mikirin gimana ya ambulan, gimana ya gak ada ontak, gak ada modal, gak usah pikir macam-macam. Mereka cuma punya tenaga. Berempat kita siapin tandu. Yuk kita datang bawa rame-rame kepada Yesus. Itulah yang saya mau katakan bahwa think big and act and start small. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir. Bagaimana kita untuk menjadi kreatif. Ya, yang ketiga adalah di ayat yang keempat. Saya mau bacakan buat saudara. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Poin yang ketiga untuk menjadi kreatif saudara-saudara. Saya mau bagikan kepada saudara. Poin yang ketiga adalah never give up on process. Artinya jangan pernah menyerah di tengah proses saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang ini udah capek-capek bawa si lumpuh sampai kepada rumah di mana Yesus berada. Nyampe ke sana saudara-saudara, problem belum selesai, si lumpuh masih tidak bisa jalan. Tapi sampai ketemu problem yang lain, bahwa orang banyak udah ngumpul, ya sampai di depan rumah pun pintunya nggak kelihatan saudara-saudara, saking ramenya saudara-saudara. Masalah satu belum selesai, ketemu masalah yang lebih besar saudara-saudara. Apakah mereka berkeluh kesah? Apakah mereka saling menyalahkan? Tidak tertulis di dalam Alkitab saudara-saudara. Dan saya percaya mereka tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka bisa gak menyalahkan? Bisa aja. Mereka nyalahin, kamu sih jalannya lambat, kamu sih stop sana sini, kamu sih tadi mau makan dulu, kamu lemes-lemes, kamu sih dan lain sebagainya. Enggak tertulis saudara-saudara. They still one. Mereka masih tetap satu tujuan, membawa lumpuh ini ketemu dengan Yesus. Amin. They don't give up. Mereka tidak mengenal menyerah pada saat masalah menghadang saudara-saudara. Tapi mereka mencoba lagi. Mencoba dengan cara yang lain saudara-saudara. Ketika kiri kanan depan belakang itu tidak ada jalan, mereka melihat ke atas. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara. Ketika saudara juga hari-hari ini mungkin di saat-saat pandemi. Saudara kiri kanan depan belakang sepertinya jalan buntu. Tapi saya mau katakan jangan pernah menyerah di tengah-tengah proses. Seperti orang lumpuh ini. Ayo kita lihat ke atas. Kita punya pertolongan yang datang daripada Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan cara yang umum saudara-saudara yang mereka ambil. Bukan mereka melewati pintu. Mereka biasa masuk bangunan lewat pintu. Mereka bukan mengambil jalan yang umum. Tapi mereka mengambil jalan yang terbaik. Ketika tidak ada jalan, mereka lewat atas saudara-saudara. Lewat atap. Ya, jadi saya mau katakan kreativitas itu kadang-kadang lahir di tengah kesulitan. Bahkan saya mau meng-quote sebuah kata-kata dari Albert Einstein. Kalimat yang luar biasa. Quotes-nya seperti ini.
In the middle of difficulties lies opportunity. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah yang kesukaran, itu tersimpan, terkandung. Itu sebuah kesempatan. Maka saudara-saudara saya mau katakan, apakah saudara mau melihat kesempatan? Saudara bisa melihat berkat Tuhan di tengah-tengah masalah. Itu tergantung bagaimana saudara punya kreativitas. Bagaimana saudara tidak menyerah terhadap proses yang saudara alami hari-hari ini. 3 hal untuk menjadi kreatif, saya mau katakan dan saya ulang. 3 hal yaitu fokus. Fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Yang kedua, berpikirlah besar dan mulailah dengan langkah yang sederhana atau langkah kecil. Yang ketiga, jangan menyerah pada proses. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hidup jemaat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar, kami tidak mau fokus kepada masalah kami, tapi kami mau fokus kepada solusi. Kami juga mau mulai berpikir yang besar pada hari ini. Dan kami mau mulai dengan langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana di mana Tuhan mengarahkan kami. Kami juga mau tidak menyerah terhadap proses yang kami alami. Karena kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita yang mengasihi Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa untuk ibadah-Mu pada pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu Pendeta Fendi Syamsuddin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberikan kesehatan untuk keluarganya, kekuatan, dan Engkau juga memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Saat ini kami juga berdoa untuk para pastor di IHK Pusat Taman Palem dan para satelit kami di IHK Bandung, IHK Bogor, IHK Kota, dan juga IHK AS Ministry. Kami yakin Engkau menuntun semua pelayanan mereka berikut dengan jemaat-jemaatnya. Mari saat ini kita akan mengatakan kata-kata iman. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan menerima doa berkat dari hamba-Mu. Puji Tuhan, semua jemaat IHK dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Ora masyara lama. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK yang luar biasa dimanapun engkau berada. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu dan salam IHK.